Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, Siang, Pak. oke. Jadi terkait bab 6-nya Munson ya. Jadi bab 6 kan analisis diferensial. Nah, kemarin yang sempat saya skimming preview adalah stream function dan velocity potensial. Jadi setelah memang yang kemarin saya tunjukkan kan nggak ada kontinuitasnya sebenarnya di dalam materi keseluruhan. Tapi ternyata dari para tim pengampu bilang ini perlu diajarkan. Jadi contoh soalnya mungkin semoga sempat bahas contoh soal, tapi saya akan mereview terkait ini, filosofinya dari stream function dan velocity potensial gitu. Jadi stream function ini ada di buku Munson untuk bab 6.2.3 dan velocity potensial untuk 6.4.5, tapi untuk di Fox ini agak terpaut jauh, ada di 5.2 dan di 6.7 begitu. Nah, jadi apa maknanya stream function dan velocity potensial? Jadi kita bahas yang pertama dulu adalah stream function ya. Jadi stream function itu adalah sebuah fungsi atau persamaan yang menghubungkan antara dua unsur vektor kecepatan gitu. Jadi di sini ada kata kuncinya adalah dua. Ini berarti maksudnya hanya applicable untuk aliran dua dimensi gitu. Jadi stream function ini hanya applicable untuk dua dimensi. Kemudian sudah langsung dispesifikan untuk alirannya adalah steady. Kemudian untuk khusus incompressible. Jadi kalau compressible sudah nggak relevan si stream function. Kemudian bidang dua dimensi begitu. Nah, jadi ada persamaan matematis. Jadi ini kan sebuah fungsi berarti kan sebuah persamaan matematis. Nah, ini memang lahirnya dari mana bisa dianggap sebagai turun dari para matematikawan gitulah ya, gitu. Nah, jadi persamaan dari stream function itu bisa dituliskan sebagai psi atau nulisnya gini ya, terserah. Tapi saya pengennya nulis kayak garpu aja nih. Jadi stream function itu adalah untuk komponen kecepatan sumbu X, itu U, itu adalah d psi, turunan parsial psi terhadap Y, dan untuk komponen kecepatan V, itu adalah minus do psi per do X. Jadi ini persamaan awalan yang menjadi utama dari stream function. Nah, eh, mungkin lahirnya dari mana nggak kita bahas di sini, tetapi yang akan kita bahas adalah aplikasinya pada persamaan-persamaan yang sudah diturunkan pada eh, mekanika fluida. Jadi kita pertama untuk membuktikan bahwa persamaan ini benar itu menggunakan persamaan kontinuitas atau konservasi massa, di mana do rho do t ditambah del rho kali v gitu, itu sama dengan 0 ya. Jadi untuk persamaan kontinuitas. Nah, di sini steady ini langsung dicoret saja, kemudian incompressible, jadi dicoret juga faktor dari densitasnya. Ini akan sama dengan 0, berarti ini tersisanya tinggal del V itu akan sama dengan 0 gitu. Nah, del V-nya sendiri ini kan hanya untuk dua dimensi ya. Untuk dua dimensi. Berarti jika kita jabarkan itu tinggal do U do X. Jadi U sama X tambah do V do Y sama dengan 0. Nah, ini persamaan dari kontinuitas. Nah, kita ingin mensubstitusikan psi ini ke persamaan ini, ke persamaan kontinuitas untuk dua dimensi. Nah, jadinya seperti apa? Nanti jadinya akan menjadi begini. Jadi yang kita inputkan berarti kan U ya. Jadi saya pakai warna hijau. U dan V-nya. Jadi U-nya kita masukkan yang di sini dan V-nya kita masukkan yang di sini. Jadi turunannya U
terhadap X, berarti kan turunan keduanya psi ya. Do 2 psi dikalikan dibagi dengan dx dy. Karena di sini ada dx untuk di sini dan di sini ada dy langsung ada di sini. Itu untuk yang ruas kirinya, kemudian yang untuk ruas kanannya mirip juga kita inputkan. Jadi menjadi turunan kedua dari psi terhadap do x, do y juga gitu. Jadi do y-nya ke sini, kemudian do x-nya dari sini ke sini. Gitu ya. Kemudian do kan menjadi 2 gitu. Nah, ini akan sama dengan 0 ya. Besarnya yang di ruas kiri dan di ruas kanan ini sama. Berarti memang memenuhi hukum kontinuitas begitu atau hukum konservasi massa. Sorry. Hukum konservasi massa. Itu adalah properti yang pertama, dia memenuhi persamaan kontinuitas. Kemudian yang kedua, kaitan antara stream function dengan streamline. Ya, jadi yang Anda sudah tahu kan streamline ini adalah semua garis di mana saya tuliskan aja, di mana flow field yang tangensial dengan kecepatan gitu ya, dengan local velocity vector. Jadi kalau masih ingat dulu misal saya gambarkan garis-garis streamline gitu, kan waktu bahasan streamline, straight line, path line. Nah, streamline ini adalah medan yang dilewati oleh fluida dengan tangensial terhadap vektor kecepatan. Nah, jadi persamaan dari streamline, equation of streamline, itu jika dr merupakan elemen yang tangensial, yang tangen terhadap streamline, maka kecepatan jika di cross product dengan dr itu akan sama dengan 0 gitu. Jadi jika dijabarkan ini juga bentuknya menjadi I untuk arah U, J arah V, kemudian di-crosskan dengan I dx tambah J dy-nya. Jadi perkalian cross kalau dalam matriks kan menjadi sumbu K-nya nantinya. Terus kemudian ini jadi U dy dikurangi V dx. Nah, ini akan sama dengan 0. Jadi jika kita jabarkan kembali, jadi U dy dikurangi V dx ini akan sama dengan 0. Jadi ini kaitan antara ini baru equation of streamline aja. Kemudian substitusi U dan V untuk psi yang di sini ya, untuk psi yang di sini, maka ini akan menjadi bentuknya U, ini adalah do psi do y, kemudian dikalikan dengan dy ditambah, kita inputkan V di sini, ini menjadi jadi do psi do x, ini sama-sama minus ya, jadi minus, kemudian di sini minus jadi langsung plus, kali dx sama dengan 0. Oke, begitu. Jadi bisa langsung saja dengan bentuk yang seperti itu, maka nantinya tinggal tersisa dopsi aja. Jadi tinggal tersisa dopsi, maka sepanjang streamline dopsi sama dengan 0 atau psi itu adalah konstan along streamlines. Ya, jadi bayangannya psi itu kalau kita tahu informasi U dan V, maka kita bisa ngeplot
garis psi konstan. Psi sama dengan konstan. Di sini dengan nilai yang sama, psi sama dengan konstan, begitu. Nah, kemudian nanti psi ini akan berbagai macam nilainya. Jadi ini psi aja, kemudian psi konstan untuk nilai yang lain, psi konstan untuk nilai yang lain, begitu. Jadi kasarannya psi itu akan fungsi dari xy, kasarannya gitu. Jadi X dapat dari unsur kecepatan U dan Y didapatkan dari unsur kecepatan V-nya begitu. Nah, ini kaitan yang aturan yang kedua tentang stream function. Terus yang ketiga, ini adalah kaitan flow rate dengan streamlines. Gitu. Ya. Jadi kata kuncinya adalah flow rate, sedangkan kalau di sini kata kuncinya adalah streamline. Nah, intinya streamline untuk yang aturan kedua, streamline akan konstan, stream function akan konstan sepanjang streamline. Kemudian ini memenuhi konservasi massa untuk yang pertama. Dan yang ketiga, kita pengen tahu kaitan flow rate dengan streamlines begitu. Jadi dari definisi streamlines, V cross DR itu akan sama dengan 0, maka tidak ada aliran yang menembus streamline begitu. Jadi ilustrasinya seperti ini ada sumbu X dan sumbu Y. Nah, kemudian kita punya berbagai garis streamline atau stream functionnya gitu. Jadi misal garisnya seperti ini, ya ini untuk psi 1, ini psi 2, ini psi 3. Nah, kita akan meninjau ada titik A, di mana di sini A X1, Y1. Kemudian di sini ada titik B, jadi titik B ini adalah X1, Y2. Kemudian kalau ingin kita panjangkan, ini psi 1-nya akan saya panjangkan. Misal ke sini gitu ya. Nah, ini adalah titik C, di mana ini adalah X2, Y1, begitu. Ini misal psi-nya juga akan saya panjangkan lagi, psi 2. Nah, ini kita punya referensi lain, jadi nggak harus seperti itu, bentuknya acak gitu ya. Ini titik D, ini titik E, ini titik F. Nah, di mana kalau Itu kita ngomongin vektor kecepatan, ini adalah di sini ya, vektor kecepatan V. Ini punya unsurnya adalah V kecil untuk sumbu Y dan punya unsur U untuk sumbu X-nya begitu. Nah, jadi antara garis psi 1 dan psi 2 besar flow rate harus sama. Jadi yang di AB, kemudian di BC. Jadi kita selama ini kan sukanya yang normal terhadap streamline gitu. Jadi kayak gini. Nah, tapi kita pengen membuktikan kalau potongan seperti apapun besarnya akan sama. BC, kemudian DE, kemudian DF harus sama di sini. Jadi untuk penjabarannya ini untuk AB, jadi flow rate-nya untuk AB itu akan sama dengan integral dari Y1 ke Y2 untuk unsur kecepatannya U terhadap DY gitu. Jadi kan di sini nanti ada banyak U kecil-kecil gitu ya. Nah, ini kalau diintegralkan dari Y1 ke Y2 untuk tiap komponen kecil DY maka harus menghasilkan Ki AB begitu. Ini jadi di U-nya
ini bisa kita inputkan dengan stream function. Jadi U-nya ini adalah dopsi do y untuk dy. Nah, kemudian sepanjang AB itu sendiri, itu kan X sama dengan konstan ya. Jadi sepanjang AB ini X itu konstan. X itu konstan, maka untuk persamaan dopsi, D ini total derivatif ya. Total derivatif untuk total derivatif berarti kan ada turunan parsialnya, dopsi do X untuk arah X dan dopsi do Y untuk arah Y begitu. Nah, ini karena X-nya konstan, maka ini langsung dicoret karena ini konstan. Nah, ini kita punya bentuk yang sama nih, bentuk yang sama dengan yang ada di sini, dopsinya. Nah, oleh karenanya kita substitusikan ke persamaan di sini, ini akan menghasilkan Ki AB itu akan sama dengan integral dari psi 1 ke psi 2 D total derivatif dari dpsi gitu. Jadi dengan demikian ini menjadi psi 2 dikurangi psi 1 besarnya. Ini kita catat dulu untuk Ki AB. Nah, kemudian ingin kita bandingkan dengan untuk BC. Jadi untuk BC di sini kan Y-nya yang konstan ya. Jadi di sini adalah Y2, di sini adalah X1 begitu. X1 konstan, Y2 konstan. Kemudian untuk BC, berarti flow rate yang melewati BC itu XBC sama dengan integral dari X1 sampai X2. Jadi integral dari X1 sampai X2, ini ya, karena dari sini ke sini, untuk unsur kecepatannya adalah V. V di tiap dx, gini. Jadi kan ini ada flow rate-nya gitu ya. Nah, X1, X2 untuk V dx. Nah, ini kita gunakan hal yang sama. Kita substitusikan dengan stream function si nilai V-nya ini. Jadi kita substitusikan menjadi minus do C, do X untuk dx. Nah, ini juga untuk sepanjang BC, itu Y adalah konstan, maka total derivatif dari dpsi, ini persamaan yang sama, dopsi do X dx ditambah dopsi do Y dy, ini kita coret langsung karena ini konstan. Nah, ini kita inputkan ke integral yang di atas untuk mendapatkan mendapatkan flow rate-nya. Jadi di sini langsung Ki BC ini akan sama dengan integral dari psi 2 ke psi 1. Psi 2 ke psi 1 gitu. Jadi ini kebalik. Ini kan dari awal ke akhir ya, dari awal ke akhir, sedangkan ini dari awal ke akhir, awalnya ini startnya dari psi 2. Kemudian ini berakhirnya di psi 1, maka integralnya psi 2 ke psi 1 untuk minus d psi ini akan menghasilkan minus dari psi 1 kurangi psi 2. Maka ini akan sama dengan psi 2 dikurangi psi 1. Nah, ini kita kotakin. Nah, ini yang membuat sama. Jadi ini adalah aturan ketiga, yaitu volumetric flow rate untuk per unit depth. Jadi kalau kita asumsinya adalah 3 dimensi, jadi per unit depth antara dua streamlines yang di volumetric antara dua streamlines dapat diketahui dari selisih antara dua stream function. Ya, jadi di sini kita sudah ada 3 aturan gitu ya. Ini aturan yang ketiga. Jadi flow rate di sini itu bisa diprediksi dengan tinggal psi 2 dikurangi psi 1 gitu.
Si 2 kurangi si 1, di mana si itu sendiri adalah ini definisinya, definisi dari stream function. Ini jadi caranya kalau ada soal-soal terkait stream function, kalian tinggal substitusikan U dan V dengan depsi dy gitu. Nah, biasanya nanti yang ditanyakan adalah bentuk persamaan stream function. Nah, jadi bentuk persamaan stream function itu berarti persamaannya adalah psi fungsi dari x, y gitu ya. Gitu. Nah, di sini saya ada beberapa gambar. Ini adalah contoh aplikasinya. Jadi kita misal buat ini ya, contohnya langsung saja. Contoh. Jadi ada sebuah velocity field dengan V sama dengan AX untuk I dikurangi AY untuk C, di mana A itu adalah konstan. Cari stream function-nya. Jadi kita perlu mencari nilai stream function-nya. Berarti yang diestimasi, yang diprediksi adalah jawabannya adalah psi sama dengan sesuatu gitu ya. Di mana psi itu adalah fungsi dari x dan y. Caranya bagaimana? Jadi caranya adalah langsung menggunakan aturan dari U itu adalah do psi do x, do psi do y, dan V itu adalah minus do psi do x gitu. Jadi untuk kita tinjau dulu untuk yang U dulu, do psi do y, ini akan sama dengan AX. Jadi akan sama dengan AX yang di sini untuk unsur kecepatan U ya. Jadi kita ngomongin U saja, ini kan adalah U gitu. Nah, ini kita integral untuk mendapatkan si bentukan psi-nya aja. Jadi do psi ini kita integral sekali, maka bentuknya akan menjadi psi ini sama dengan integral dari AX do y gitu. AX do y, di mana integral dari AX do y ini akan, ini kan terhadap apa nih? Sebentar. Oke, terhadap y, jadi bentuknya akan menjadi AX y plus fx. Nah, ini ini kan harusnya biasanya dalam bentuk konstan gitu ya. Tapi kita nggak tahu. Kita tuliskan dulu dalam bentuk persamaan. Nah, di sini nanti kita sudah jadi satu bentuk dulu nih. Kita sudah jadi satu bentuk dulu untuk yang dari unsur U, kemudian dari unsur V, itu kita do psi do X sama dengan apa nih? Sama dengan minus A. Ini adalah V. Ini adalah minus AY gitu. Minus AY. Nah, sebentar. Jadi kan sama dengan, oh maaf, pendekatannya bukan gitu. Jadi pendekatannya kita kan sudah punya bentukan ini ya, kita udah punya bentukan C sama dengan AXY plus FX begitu. Nah, ini kita masukkan ke sini, jadi langsung substitusi aja. Jadi berarti kan langsung bentuknya minus AY, langsung turunkan ke sini ya, atau saya tuliskan dulu aja deh. Jadi ini minus AXY plus FX gitu. Ini untuk do X. Jadi kita turunkan terhadap X. Ini menjadi minus AY ditambah do F do X. Ya, tambah do F do X. Nah, ini sendiri bentuknya akan sama dengan minus AY. Minus AY yang didapatkan dari sini. Nah, karena kita sudah punya dua ruas di sini, jadi turunannya do F do X ini akan sama dengan 0. Jadi minus AY sama dengan minus AY gitu ya. Jadi do F do X sama dengan 0 jika Fx adalah konstan gitu. Nah, jadi dari sini kita bisa menuliskan si persamaan si itu sama dengan AXY plus konstan. Jadi ini ya, jadi dari sini si Fx ini akan menjadi sama dengan konstan. Ya udah, jadi
konstan ini bisa kita tentukan besarannya. Biasanya langsung sama dengan 0 gitu. Karena kan konstan aja ya, konstan itu cuman berarti dari sumbu X dan dari sumbu Y-nya itu dia geser berapa. Jadi bisa langsung sama dengan 0, itu cuman tergantung kita menentukan. Jadi persamaan dari stream function ini akan sama dengan eh, AXY aja. AXY gitu. Atau ini misal lagi ya, ini misal saya asumsikan A sama dengan 1 gitu ya. Jadi di soalnya saya tambahin, di mana A sama dengan konstan sama dengan 1, maka stream function-nya adalah X kali Y gitu. Jadi ini jawaban dari soal untuk velocity field ini. Untuk velocity field ini, maka bentuk stream function-nya adalah sebagai itu gitu. Nah, jadi bisa diekspektasikan untuk soal-soal selanjutnya, ini bentuknya mungkin akan lebih misal X kuadrat atau X pangkat 3, 2Y, dan lain-lain, tapi nggak perlu khawatir, kita tinggal stay still atau stick pada di sini, kita bertahan pada U sama dengan 2 psi do Y dan V sama dengan minus 2 psi do X, begitu. Nah, jadi kalau persamaan ini kita plotkan terhadap sumbu X dan Y, itu untuk Si sama dengan 1, kemudian Si2 sama dengan misal 1,5 dan seterusnya gitu. Jadi nanti hasilnya tuh akan menjadi seperti ini. Si bisa digeser nggak ya? Oke. Sebentar. Ya ini bisa inputnya pakai MATLAB atau pakai Excel. Jadi kalau pakai Excel ya kerja kerja keras sedikit. Jadi ini untuk Si 1, ini Si 2, Si 3, Si 4, dan seterusnya gitu. Tinggal kita tentukan deltanya mau berapa gitu ya, untuk menentukan Si 1, Si 2, dan lain-lain gitu. Jadi itu untuk stream function. Dan dari stream function itu sendiri, berarti nilai flow rate di sepanjang sini itu harus sama besarnya. Jadi bisa dibayangkan, maka kecepatan yang ada di sini, kecepatan fluida yang ada di sini, itu besarnya akan lebih besar daripada yang lebih luas-luas kayak gini ya. Jadi ini adalah stream function dari velocity field ini. Itu terkait stream function. Nah, kemudian yang kedua adalah velocity potensial. Jadi stream function dan velocity potensial itu memiliki hubungan yang sangat dekat. Jadi velocity potensial mungkin velocity potensial itu merupakan definisi dari aliran irrotational flow gitu. Jadi kalau kemarin kalian ingat eh, ada saluran pipa gitu ya, kemudian di sini ada alirannya. Nah, kalau si batang bentuk plus ini melalui jalurnya dia, posisinya tetap kayak gini, itu makanya itu bisa dinamakan sebagai irrotational. Sedangkan kalau dia ngikutin path line-nya dia, tapi dia ternyata ada rotasinya, nah berarti itu adalah rotational flow gitu. Jadi biasanya aliran yang ada di dalam pipa itu adalah rotation, tapi untuk aliran yang di airfoil begitu, yang kemarin juga ada contohnya, mungkin yang di daerah sini itu akan highly rotational, tapi yang di luar-luarnya biasanya itu adalah irrotational gitu. Jadi irrotational ini kaitannya ada dengan si shear stress-nya.
Oleh karenanya si velocity potensial untuk gravitational flow itu masuknya di bab 6.4, yaitu adalah berarti ini adalah inviscid flow. Jadi irrotational flow ini diaplikasikan jika ada kasus kita bisa mengabaikan efek viskositas dari fluidanya, begitu. Jadi adalah irrotational flow, kemudian disebutkan sebagai velocity potensial. Jadi maksudnya berarti kan kalau dia tidak berotasi gitu, maka kecepatannya bisa seperti apa sih velocity potensial? Ya. Kemudian velocity potensial itu sendiri valid untuk 3 dimensi dengan ya valid untuk tiga dimensi dan harus irrotational yang menjadi asumsi yang pertamanya gitu. Jadi langsung saja jika del cross V itu akan sama dengan 0, maka dari identitas vektor itu V sama dengan del dikalikan sebuah fungsi, itu psi. Nah, oke, V ya. Jadi ini adalah V, ini merupakan potential function. Gitu, sebentar, saya cek di buku dulu sama enggak. Ya, jadi ini adalah velocity potensial atau potential function atau velocity potensial. Asal-usulnya nggak usah bingung-bingung dulu, tapi ini yang penting diperhatikan. Ini ada di persamaan 6.65 dan oke. Itu dan jadi V itu merupakan fungsi dari X, Y, Z, dan T. Jadi mirip kecepatan yang ada unsur posisi dan unsur waktunya ya. Gitu. Dimana kalau kita jabarkan berarti untuk kecepatan sumbu X itu adalah do V do X, kemudian untuk V itu adalah do V do Y, dan untuk W ini adalah do V do Z. Gitu. Nah, ini dengan persamaan kontinuitas itu del dot V itu sama dengan 0 ya. Jadi ini akan menghasilkan, jadi kita inputkan satu-satu di sini ya, UVW ke del V. Ini kan sudah dalam bentuk turunan pertama semua ya. Do V do X, do V do Y, do V do Z. Maka ini akan menjadi bentuk del untuk V itu akan sama dengan 0. Nah, di mana ini adalah Laplace operator gitu. Jadi del kuadrat atau del 2 itu merupakan Laplace operator. Ini bersama 6.66. Jadi untuk Laplace operator mungkin nggak dibahas terlalu detail untuk McFludas, tapi paling nggak yang perlu diperhatikan adalah ini semua. Jadi sama, kalau kita nanti diminta untuk membuat persamaan potensial flow, maka kita harus menjadikan bentuknya adalah do V do X gitu. Misal kita langsung ke contohnya saja. Contohnya adalah soal yang sama dengan yang di atas. Velocity field-nya adalah AXI dikurangi AYJ begitu. Find velocity potential atau V gitu. Nah, jadi langsung saja kita punya, karena ini cuma dua saja ya, cuma dua dimensi, maka untuk U, jawabannya U untuk do V do X, ini akan sama dengan AX. Nah,
ini seperti biasa, seperti stream function, kita integral, maka akan menghasilkan V sama dengan A per 2X kuadrat ditambahkan dengan sebuah fungsi yang, karena kita nggak tahu dia konstan atau sebuah fungsi yang ternyata dia fungsi Y gitu-gitu kan nggak tahu ya. Jadi kita tuliskan Fx sama seperti yang di atas. Ini, nah kemudian dari sini kita inputkan lagi untuk persamaannya si V. V sama dengan do V do Y. Ini kita masukkan. Oke, ini kita masukkan untuk V sama dengan do V do Y, di mana ini sama dengan minus AY gitu ya. Nah, jadi ini langsung kita turunkan saja terhadap Y. Jadi ini kalau saya tuliskan do A per 2X kuadrat ditambah Fx do Y. Nah, ini kan X-nya langsung hilang ya, karena dia diturunkan terhadap Y, sedangkan Fx kita nggak tahu. Nah, jadi kita tuliskannya menjadi tersisanya adalah do F do Y, ini sama dengan minus AY. Gitu. Jadi minus AY kita dapatkan dari sini. Kemudian ini ya, ini adalah dari sini, si psi-nya. Gitu. Nah, kita sudah dapat dua bentuk nih. Kemudian kita integralkan lagi. Integral untuk dapatkan F. Nah, maka nanti F-nya ini akan sama dengan minus per 2 Y kuadrat ditambahkan dengan sesuatu. Jadi karena ini sudah dalam bentuk F, jadi ini bisa langsung konstan gitu ya. Nah, dari sini kita bisa substitusikan ke si nilai F-nya ini ke persamaan yang di atas. Gitu. Jadi nanti hasilnya akan menjadi psi itu akan sama dengan A per 2X kuadrat ditambah Fx gitu ya. Terus Fx-nya kita substitusikan, maka ini akan sama dengan A per 2X kuadrat dimasukkan minus A per 2 Y kuadrat, kemudian ditambahkan dengan konstan. Gitu. Jadi ini adalah persamaan dari velocity potensial. Di mana velocity potensial ini menunjukkan garis-garis di mana dia adalah irrotational gitu. Jadi kalau kita plot ini lagi-lagi untuk A sama dengan 1, konstan sama dengan 0, maka nanti bentukannya akan seperti ini. Jadi caranya sama untuk V1 sama dengan berapa itu langsung kita inputkan untuk X sekian, maka dapatnya Y sekian gitu ya. Nah, nggak tahu nih kalau saat ujian nanti apakah diperbolehkan pakai Excel untuk mempermudah atau harus ngitung minimal berapa V, berapa psi gitu ya. Nah, nanti bentuknya akan seperti ini, si potensial flow. Jadi di garis-garis ini adalah garis-garis irrotational gitu. Nah, kaitannya apa? Kaitannya antara ini nanti akan saya rapikan, kaitan antara stream function dengan velocity potensial gitu. Dengan velocity potensial. Jadi ini adalah psi, di sini adalah v gitu. Nah, intinya itu sama-sama untuk fluidanya adalah incompressible, kemudian irrotational. Nah, ini adalah kombinasi yang menghasilkan ideal flow. Flow yang benar-benar ideal begitu. Nah, jadi kalau
dua persamaan di atas untuk V dan Psi kita superposisi, maka bentuknya akan seperti ini. Gitu. Sebentar. Sorry. Jadi jika dilihat tiap garisnya itu antara velocity potensial dengan garisnya stream function itu akan saling tegak lurus begitu. Ya nanti akan saya rapikan. Ya. Ya. Jadi ini adalah persamaan yang untuk ini adalah untuk stream function atau V, V1, V2, V3, sedangkan di sini untuk velocity potensial P1, P2, P3, dan sebagainya. Gitu. Jadi kemarin kan kita sudah diskusi terkait Navier-Stokes itu yang untuk yang tidak ideal karena ada shear stress, jadi menambahkan analisis, maka ini adalah bentuk dari ideal flow, yaitu incompressible dan irrotational, dan diwakilkan oleh stream function dan velocity potensial. Begitu. Di mana berbagai contoh dari velocity potensial itu ada, tapi tidak dibahas di McFludas, tapi nanti dibahas di McFlu aja ya, McFlu semester selanjutnya begitu. Jadi sudah bisa mengira-ngira tipe-tipe soal untuk stream function dan untuk velocity potensial itu kalian akan diberikan velocity field untuk sumbu X, sumbu Y, U dan V, atau sampai W juga. Nah, nanti tinggal dijadikan stream function dan velocity potensial. Nah, ini juga nanti akan saya tuliskan untuk ini ya, untuk koordinat polar gitu. Koordinat polar untuk stream function dan ini velocity potensial untuk stream function gitu. Nah, di sini aplikasinya, ini contohnya sudah ada ya ternyata ya di buku. Jadi ini menunjukkan streamline dan potential line. Ini tiap garis akan saling tegak lurus, begitu. Contohnya bisa dilihat di buku. Nah, ini contoh yang di buku adalah untuk persamaan ya, non viscous berarti inviscid, incompressible. Kemudian ini malah diketahui stream function-nya sendiri. Jadi kita bisa langsung upload stream function-nya seperti apa, determine if possible the velocity potential. Jadi bisa pakai matematis seperti yang di bawah ini, nanti kita dapatkan VR dan V theta menggunakan si stream function, kemudian nanti di velocity potensialkan, atau bisa secara metode grafis. Cuman metode grafis ini terlalu mengira-ngira gitu. Nah ini beberapa potential flow untuk yang irrotational. Jadi misal seperti ini kan terlalu ideal ya, dibelokkan tapi tidak ada rotasi gitu. Jadinya bentuknya akan sangat rapi seperti ini, padahal bisa berputar-putar gitu kan ya. Nah, itu aplikasinya. Jadi Bernoulli itu jangan lupa, Bernoulli itu hanya untuk satu streamline. Jadi kalau kayak gini, Bernoulli bisa teraplikasikan untuk tiap satu streamline. Tetapi kalau untuk dirata-ratakan, ini bisa agak tricky, jadi bisa nggak terlalu benar juga. Kemudian aplikasinya dari Laplace itu bisa disuperposisi, superimpose. Ini untuk bentuk yang source. Kemudian di sini ada bentuk vortex. Jadi vortex muter, ada source, ada sink juga nanti. Sink itu yang masuk ke satu titik. Dan bentuk-bentuk lainnya gitu. Ada doublet, terus Rankine oval dan lain-lain. Ini enggak dibahas, tapi paling enggak untuk McFludas kalian sudah bisa menurunkan sehingga menjadi bentuk stream function dan velocity potensial. Nah, jadi soalnya
untuk bab 6, stream function velocity potensial, kemudian nanti untuk soal-soal Navier-Stokes itu biasanya kalian akan dikasih informasi semacam ini. Jadi besar dari gaya normal, kemudian dari gaya geser itu besarnya berapa. Nanti tinggal diterjemahkan dalam bentuk persamaan Navier-Stokes begitu. Tapi sepertinya nggak akan sampai disolusikan sih. Nggak sampai disolusikan keluar solusi seperti ini gitu. Untuk yang rumit-rumit, untuk yang 3 dimensi. Tapi paling yang sederhana-sederhana berarti perlu bisa menentukan si integral. Jadi kalau ada unsur dari viscous effect, jadi perlu kita integral 2 kali untuk mendapatkan velocity field di sumbu U-nya aja. Jadi kita dapat integral pertama, integral kedua konstannya nambah. Kemudian di sini perannya kita masukkan seperti bahasan kemarin, yaitu untuk untuk Y di ujung-ujungnya, U-nya sama dengan 0. Kemudian untuk Y sama dengan 0, U-nya adalah maksimum. Jadi DU DY ini akan sama dengan 0. Begitu. Ya, oke, jadi bab 6, acceleration fleet of particle, ini aman ya, acceleration field. Jadi kayaknya kemarin ujian sudah keluar di bab kinematika. Kemudian vorticity ini menggambarkan tingkat kerotasian dari sebuah dari sebuah aliran. Kemudian conservation of mass, ini seperti yang sudah sering dituliskan, do rho do T ditambah del rho V sama dengan 0. Stream function, ini yang barusan kita bahas. Euler, Euler ini nggak ada unsur viscous effect ya. Kemudian untuk Navier-Stokes, kita sudah ada viscous effect, itu bedanya sama yang Euler. Kemudian Laplace equation dan sampai sini tidak usah, tapi kalian sudah mempelajari terkait velocity potensial begitu. Nah, ini yang dituliskan baru dalam Cartesian semua ya, belum dalam sumbu polar gitu. Itu untuk bab 6, tapi menurut saya yang memang lebih applicable untuk masa depan kita di mekanika fluida itu adalah si persamaan Navier-Stokes ini. Jadi pengembangannya akan lebih tepat untuk Navier-Stokes, tetapi kita juga bisa melihat penyederhanaan-penyederhanaan dalam potential flow, velocity potential, stream function, dan Euler begitu. Jadi kalau untuk pragmatisnya menyiapkan ujian, ya itu udah kebayang tipe-tipe soalnya akan seperti apa. Tapi kalau untuk beneran mendalami mekanika fluida, maka kita harus mau nggak mau suka dan suka ya. Jadi harus suka lah, karena ini semua fun fundamental gitu ya. Harus berbahagia untuk yang tertarik untuk ke mekanika fluida. Jadi mungkin untuk inspirasi alumni kita angkatan 2004 itu ada yang kerja di F1. Saya lupa sekarang di tim mana ya. Jadi dia mendevelop program sendiri untuk CFD menggunakan OpenFOAM. Jadi analisis fluida di sekitar dari F1, dari mobil F1-nya, lift track-nya, dia coding sendiri pakai CFD dan itu digunakan sebagai dasar menentukan desain bentuknya harus seperti apa gitu-gitu aja lah. Untuk penutupan, untuk spoiler belakang, bagian bumper depannya seperti apa gitu. Nah, ini akan menjadi mungkin salah satu capaian besar kalian lulus dari mekanika fluida adalah melanjutkan minat untuk memahami CFD khusus. Kemudian CFD nanti bisa pakai software komersial seperti Fluent atau CFX. Tapi tingkat SUVI-nya MaxFlow itu bisa bikin persamaan sendiri ya, CFD-nya sendiri gitu. Dan ini semua masih di-solve-nya secara numerikal. Jadi saya lupa ada suatu film yang seorang mathematician itu nge-solve Navier-Stokes pakai analitik gitu. Tapi nggak tahu. Saya sendiri kalau urusan matematika nggak se-strong itulah. Paling nggak kita tahu apa yang kita lihat, apa yang akan kita kerjakan, awalnya dari mana. Itu dulu untuk yang mechanical engineer.
Oke, waktunya sudah habis. Dengan demikian, minggu depan kita akan masuk ke bab 7 terkait analisis dimensionless, similitude, dan apa sih satunya tuh? Dan pemodelan, oh ya, pemodelan gitu. Intinya pemodelan. Ini lebih ke arah gimana kita bikin eksperimen di benda yang kecil tapi bisa mewakili ke yang besar. Nantinya ujungnya ke arah sana. Oke, ada pertanyaan dulu sebelum saya tutup. Jadi nggak ada PR ya untuk bab 6. Nanti kalian juga akan dapat PR dari pengampu tutor untuk minggu depan lagi. Tapi paling ketika beres bab 7, kita akan ada kuis untuk bab 6 dan bab 7 ya. Gitu. Ya, seperti biasa ini akan saya rapikan dulu sebelum saya share. Dan mungkin sebelum menutup sekali, ini bayangannya kalau kalian diminta untuk ngeplot stream function atau potential velocity gitu. Ini masih cara brute force-nya pakai Excel biar lebih kebayang. Jadi psi-nya kita tahan, tadi kan psi sama dengan X kali Y gitu ya. Jadi untuk X-nya sekian, maka Y-nya kan tinggal menggunakan persamaan yang tadi. Kemudian psi 2, X-nya sekian, Y-nya pakai persamaan yang tadi, berarti kan Y sama dengan C per X. Dan nanti untuk velocity potensial, kalian juga bisa plot gitu. Ya. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa belajar mandiri dengan baik untuk tutorial nanti dan persiapan ujian UTS 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Salam, makasih Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak.